Ya, selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Perkenalkan, saya Dafar Fatyamani. Saya selaku presenter di bahasan kali ini. Memasuki bulan Desember, hati dan pikiran kita tuh kayaknya semakin tenang ya. Karena sudah mendekati dengan namanya liburan akhir tahun. Nah, eh, langsung aja deh. Kita mau membahas analisis himbauan pemerintah tetap di rumah saat libur akhir tahun guna mencegah lonjakan kasus COVID-19. Langsung, nah kita keluar belakang nih. Nah, saat akhir tahun tuh merupakan saat yang dinanti oleh kebanyakan orang, termasuk masyarakat Indonesia. Karena di saat inilah mereka mulai dari yang kerja hingga kuliah, sekolah mendapatkan liburan akhir tahun. Musim libur ini membuat masyarakat pergian ke kota lain untuk beristirahat, berwisata, dan lain-lain untuk menikmati kehidupan. Namun berbeda halnya di tahun 2020 ini. Mengingat adanya pandemi COVID-19, di mana masyarakat harus menghindari kerumunan yang ada untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, salah satu cara untuk menghindari kerumunan ialah tidak melakukan aktivitas berlibur pada akhir tahun. Karena seperti yang kita ketahui, jika berlibur, maka orang akan pergi ke tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian, seperti restoran, tempat bermain, dan wisata alam. Hal ini pun sempat disampaikan oleh Presiden kita, yaitu Pak Joko Widodo, kepada masyarakat untuk supaya menahan diri dari melakukan aktivitas berlibur ke tempat wisata. Nah, selain oleh Presiden atau himbauan ini juga disampaikan langsung oleh Wiku Adhisa Smito, di samping selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Ya, saat siaran pers di Istana Kepresidenan tanggal 18 bulan Desember ini. Selanjutnya lagi. Nah, kita masuk ke masalah. Nah, hadirnya himbauan pemerintah ini tentu diiringi dengan pro, kontra, dan masalah. Nah, ini. Masalah yang ada ialah beberapa masyarakat masih ingin mengutamakan ego mereka untuk menikmati aktivitas liburan, mengingat jarangnya mereka mendapat kesempatan untuk berlibur, atau ada beberapa alasan lain seperti untuk menghibur diri, menyenangkan hati anak. Hal ini sangat bertentangan dengan himbauan pemerintah, sehingga mengakibatkan peluang untuk meningkatkan jumlah kasus COVID melonjak sangat tinggi. Nah, kita masuk ke slide data ya. Data, nah ini. Lantas, kami melakukan survei kecil-kecilannya untuk mengetahui bagaimana masyarakat, khususnya mahasiswa, yang tentunya mengenyam pendidikan, menyikapi himbauan pemerintah, dan fakta bahwa kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari terus bertambah. Nah, bisa lihat ini ya, data yang kita Nah, di sini kami mengambil dua jenis data. Data pertama merupakan hasil survei yang kami ambil melalui Instagram followers kami, di mana kebanyakan adalah mahasiswa atau orang-orang berpendidikan, untuk mengetahui apakah mereka memilih untuk melakukan kegiatan liburan atau tetap tinggal di rumah. Hasil survei atau polling Instagram yang kami survei adalah terhadap 110 orang terkait apakah masyarakat memilih tetap di rumah atau pergi liburan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi dan juga pembacaan grafik pie ini. Seperti yang kita lihat dalam BPT, hasil polling menunjukkan angka masyarakat yang memilih tetap di rumah aja lebih besar dibandingkan masyarakat yang pilih tetap untuk liburan di masa pandemi. Dengan 72 orang pemilih di rumah dan 38 orang memilih liburan. Nah, kita baca ya di grafik ini. Seperti yang kita lihat dalam PPT ini, ya, hasil polling menunjukkan angka masyarakat yang memilih tetap di rumah
lebih sedikit, lebih banyak ya. Nah, kita masuk nih ke ini nih, pembacaan grafik line ya. Data kedua merupakan data yang diambil dari website pemerintah, yaitu COVID-19 peta persebaran. Ini nih berupa jumlah kasus COVID yang ada di Indonesia selama bulan Desember ini di Indonesia atau pada saat libur akhir tahun. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah kasus COVID meningkat seiring bertambahnya hari di bulan Desember hingga tanggal 26 Desember kemarin. Ya. Langsung ke slide simpulan. Nah, jadi kesimpulannya, kasus COVID-19 ini memang bertambah selama akhir tahun. Hal itu tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya kegiatan berlibur, di mana dari data yang didapat membuktikan bahwa masih ada beberapa orang yang memilih untuk berlibur. Namun dapat dilihat bahwa lebih banyak orang yang berpendidikan, di mana mereka memiliki kesadaran akan bahaya dari kegiatan berlibur, dapat mengendalikan diri mereka agar tidak berlibur, melainkan bisa menghabiskan waktu untuk tetap di rumah dan kalau bisa menyetop ya atau usaha untuk menyetop penyebaran COVID ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke saran. Dari data tersebut bisa dipakai bagaimana cara pemerintah untuk mengefektifkan himbauan agar masyarakat lebih memilih untuk tetap berada di rumah saat musim libur. Selain himbauan, mungkin pemerintah dapat memberikan peraturan yang tegas kepada masyarakat supaya menahan diri untuk berlibur agar kasus COVID-19 ini tidak semakin melonjak seiring bertambahnya hari. Nah, selesai penutupan. Demikian bahasan atau analisis himbauan pemerintah tetap di rumah saat libur akhir tahun guna mencegah lonjakan kasus COVID-19 kali ini. Saya pun tidak sendirian, ada Sheila Delvia sebagai researcher, Faisal Firdaus pembuat naskah PowerPoint ini, dan Kurniawan sebagai konseptor PowerPoint. Terima kasih. Selalu patuhi protokol kesehatan, mari jaga diri, serta ikut andil dalam menekan penyebaran COVID.